Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Saya sapa dulu, bagaimana kabarnya para anggota APARI, Ajivers, dan seluruh viewers dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara ini, di sharing via daring di APARI Podcast episode yang kelima. Bersama saya, Bambang Suseno, Ketua Umum Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, APARI. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya selama seminggu terakhir ini? Masih di rumah ya? Apakah sama seperti saya, rambut jadi lebih panjang sekarang? Masih belum sempat cukur ya, karena belum ada tukang cukurnya. Ya, kita sudah sekian lama bekerja di rumah, tetapi kemarin sudah ada lagi pengumuman mengenai perpanjangan pembatasan sosial berskala besar PSBB sampai 22 Mei 2020 nanti. Jangan khawatir, insya Allah APARI akan menemani bekerja Anda di rumah dengan sharing via daring di APARI Podcast. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita masih akan membahas topik yang masih up to date ya mengenai wabah COVID-19. Di episode yang lalu kita sudah membahas mengenai bahwa fenomena wabah ini betul-betul merubah tatanan kehidupan kita. Sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga bagi masyarakat kita diminta untuk stay at home, bekerja di rumah, dalam rangka untuk membantu pencegahan penyebaran virus COVID-19. Itu semua ada dampaknya, khususnya dampak finansial. Jadi di episode yang lalu kita sudah membahas juga mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap ketahanan keuangan keluarga atau individu. Bahwa karena bekerja di rumah, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang tidak bisa berjalan secara normal, operasinya terganggu, berhenti, tidak bisa jualan, tidak bisa mendapatkan income, sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk mengurangi expense dengan melay off atau mem-PHK-kan karyawan atau merumahkan karyawan. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana tips atau strategi bertahan di dalam keluarga. Nah, sekarang kita membahas mengenai bagaimana kita membantu klien kita untuk memberikan yang terbaik, bertahan dalam konteks operasional perusahaan. Jadi bagaimana mengelola keuangan perusahaan dalam situasi yang sulit ini. Nah, acara kita kali ini yang sudah terdaftar diikuti oleh 450 orang lebih. Terima kasih atas
antusiasme dari Bapak Ibu sekalian di dalam acara APARI ini. Belum termasuk viewers yang di luar yang mendaftar ya. Jadi mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang menyaksikan, sehingga juga semakin banyak orang yang merasa teredukasi dan manfaat ini bisa semakin tersebar. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya membahas konteks yang kompleks seperti itu, ada narasumbernya yang kami invite atau kami undang untuk hadir di acara kita. Ya, jadi narasumber kita pada hari ini adalah Pak Riki Natapraja. Selamat pagi Pak Riki. Pagi Pak Bambang, terima kasih atas undangannya dari APARI dan senang sekali bisa hadir di tengah-tengah anggota APARI dan juga teman-teman para profesi praktisi perasuransian. Terima kasih. Baik, sebelum saya meminta Pak Riki untuk memulai paparannya, saya bacakan dulu CV-nya, yaitu Pak Riki ya, atau lengkapnya adalah Insinyur R. Riki S. Natapraja, APAI, CIIB, ANSIF Senior Associate CIP, itu gelar di keprofesian asuransinya. Tapi gelar di keprofesian yang lain panjang nih, yaitu Bachelor of Engineering untuk Civil Diploma Business Management, HONS, Master of Engineering Management Sydney, Australia, Associate IE Australia, Associate IME Australia. Beliau sekarang sebagai Senior Vice President untuk Strategic Sales Management dan juga Country Head di bidang Trade Credit Insurance di PT Sompo Insurance Indonesia. Dan juga Pak Riki ini adalah pengurus di APARI ya. Beliau sebagai Ketua di Departemen Hubungan Eksternal. Nah, saya bacakan singkat saja CV beliau karena cukup panjang. Jadi Pak Riki ini adalah pernah mempunyai pengalaman bekerja di PT Terindo Mining sebagai Director Aviation dan Construction di Willis Indonesia, sebagai Director di Brian Wood Asia Noble Capital, juga sebagai VP di Strategic Business Development di Howden Insurance Brokers Indonesia, pernah juga menjadi Country Manager di Indonesia untuk Euler Herbs, dan yang terakhir sebelum di Sompo, beliau sebagai CEO di Mitra Proteksi Madani Insurance Brokers, grupnya PNM Persero. Nah, pengalaman beliau untuk speak cukup banyak, tapi saya sebutkan dua yang terakhir di tahun 2017 adalah sebagai Chief Moderator untuk Lloyd's Insurance Day and Conference. Ini acara APARI Pak Riki ya? Betul Pak. Kemudian juga di 2019, juga sebagai speaker di acara Trade Credit Insurance Seminar, kerjasama antara APARI, Sompo, dan Kofas. Nah, beliau juga punya pengalaman sebagai lecturer atau trainer atau tutor. Yang terakhir adalah sebagai facilitator di PT SNC Business Solusi untuk Team Leadership, Strategic Account Management, Sales, and Marketing. Well, itu singkat yang ingin saya sampaikan mengenai perkenalan untuk Pak Riki. Jadi pada siang hari ini, Pak Riki akan menyampaikan materi yang berjudul Maintaining Liquidity and Sustainable Trade Amid COVID-19 Pandemic Global Crisis, atau bagaimana mempertahankan likuiditas dan keberlangsungan bisnis di tengah masa pandemi COVID-19. Pak Riki, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi buat para member APARI dan para praktisi industri perasuransian. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu di dunia digital, karena sekarang kita sudah serba digital dan kita bisa terhubung dengan melalui podcast ini. Langsung saja saya ke materinya, karena saya ingin memanfaatkan waktu ini nanti untuk memaparkan informasi atau sedikit pengalaman yang saya bisa sharing dengan Bapak Ibu semua, dan nanti mudah-mudahan ada waktu untuk Q&A session. Saya langsung ke materinya saja.
Jadi sekarang kita sedang ada di tengah-tengah wabah. Wabah COVID ini sudah berdampak secara skala besar dan global. Jadi pentingnya saat ini kita bagaimana bisa mempertahankan likuiditas dan sustainabilitas terhadap usaha atau perdagangan di tengah-tengah kita semua. Dalam paparan sore hari ini ada 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat bagaimana kita face the problem, menghadapi masalah ini, kemudian strategic solutions-nya, dan bagaimana kita melakukan integrated corporate financial dengan credit risk management untuk menjaga kestabilan usaha dan likuiditas. Pertama, kita akan lihat bagaimana sih kita harus menghadapi masalah ini. We have to face the problem, dan message-nya adalah kita perlu ganti arahan atau change direction dan shift gear. Kalau ibarat kita membawa kendaraan mobil, kita harus oper gigi ke gigi yang lebih produktif dan lebih maju lagi. Tidak mungkin kita stay di tempat yang sama dan hanya menunggu wabah ini lewat. Karena itu tidak akan menghasilkan, bahkan akan lebih merugikan. Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang telah terjadi kurang lebih 6 minggu belakangan ini, kondisi kepada global markets ini sudah terasa dan terlihat bahwa ekonomi sudah melambat, melesu, dan semakin slow down. Sehingga kalau kita lihat dari pasar modal, pasar keuangan, volatilitas dari pasar keuangan ini juga terasa. Saham anjlok, surat-surat berharga juga ikut turun nilainya, dan tambah lagi kurs rupiah atau forex exchange rate kita juga makin melesu. Dan dampaknya adalah kepada usaha atau para pemilik usaha di mana akan mengalami slow payment. Baik dari customer-nya maupun mereka sendiri selaku pengusaha yang harus dan punya kewajiban membayar kepada supplier-nya atau rekan-rekannya atau kepada mitra bisnisnya. Kalau kita lihat dari komparasi antara krisis yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu mungkin yang paling besar kejadian tahun 1998, krisis moneter di mana kolaps industri perbankan di Indonesia, dan juga sekarang saat COVID sedang ada di tengah-tengah kita, bisa terlihat dari komponen atau segmen-segmen ekonomi, industri sektor, dan likuiditas jauh lebih parah sekarang ini. Kalau kita sedikit kilas melihat krisis 98, dari sisi level ekonomi, masih banyak likuiditas dan ekonomi di luar Asia yang masih bertahan dan kuat. Namun sekarang ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, isunya sudah global. Dan ekonomi yang kena dampak bukan hanya 1-2, tapi hampir seluruh negara akan mengalami contraction, atau menciutlah bahasa gaulnya ekonominya. Sehingga GDP negara-negara yang sudah berkembang dan negara berkembang akan mengalami negative growth. Sehingga secara global maupun domestik, ekonomi udah hampir berhenti. Dari sisi sektor, pada saat 98 krisis itu, yang kena hit di Indonesia memang cuma industri perbankan. Bahkan sektor lain bisa berkembang, masih bisa mengalami profitability. Namun sekarang ini di Indonesia, yang paling kena adalah sektor jasa, karena itu sebagai backbone-nya ekonomi Indonesia, dan industri sektor lain seperti perhotelan, pariwisata, transportasi, jelas penerbangan dan jasa transportasi darat juga pada stop semua, dan industri manufacturing. Dari sisi likuiditas, pada saat 98 terjadi krisis moneter, masih ada likuiditas di luar, sehingga pada saat Indonesia perlu bantuan, masih banyak bank yang bisa dapat foreign loan atau perusahaan dapat foreign investment partner yang bisa suntik modal dan likuiditas kembali ke Indonesia. Namun saat ini bagi perusahaan-perusahaan medium up atau medium large enterprise akan sulit mendapatkan bantuan karena tetangga sebelah pun kena dampak yang sama. Ya. Dan ini akan berdampak kepada lembaga keuangan, perbankan maupun financial institution lainnya kayak lembaga pembiayaan, leasing, multi-finance, dan capital firms lainnya. Karena mereka juga akan khawatir ketika capital flow itu nggak jalan, likuiditas berhenti, dampaknya adalah NPL bakal naik. Nah di sini juga bank akan
harus berusaha mempertahankan likuiditasnya, jangan sampai mereka pun sendiri harus minta bailout atau bantuan dari pemerintah. Selanjutnya kalau kita lihat overview dari disruption atau gangguan kepada market, knock-on effect-nya atau domino effect-nya adalah delay payment, pembayaran yang tertunda atau terlambat, dan ini akan bisa lanjut kepada tingkat kepilitan atau perusahaan pilot, tutup, atau mempilotkan diri. Dan tentunya ini akan ada dampak kepada perdagangan di Indonesia. Karena bukan hanya saja kepilitan di Indonesia atau perusahaan yang berhenti, tapi perusahaan di luar negeri pun akan berhenti. Sehingga bisnis-bisnis yang punya transaksi internasional atau ekspor, sehingga kliennya tidak bisa bayar, tentunya efeknya akan kepada cash flow dan likuiditas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau kita lihat sekilas nih, income untuk MSME atau Micro Small Enterprise sudah menurun. Dan sekarang ini tidak mudah untuk mendapatkan liquidity atau bantuan dari perbankan, karena dari sektor perbankan juga sudah slow down untuk memberikan loan baru, hanya mempertahankan debitor yang masih sehat, dan kalaupun memberikan kredit atau bantuan, sangat-sangat selektif kepada industri tertentu. Dan saat ini juga kalau sebuah perusahaan mau jual aset atau melakukan leveraging dari asetnya juga tidak semudah itu, karena saat ini bukan sellers market, dan mindset masyarakat pada umumnya lagi mindset khawatir dan stres atau worry stress mode. Jadi tidak untuk mencari aset murah atau untuk menjual aset dengan waktu cepat. Tentunya yang kita bisa antisipasi sekarang ini dampak dari COVID ini secara overall 6 bulan ke depan diantisipasikan di Asia Pasifik aja momentum growth akan makin lemah dan cash flow akan makin sulit, dan diantisipasikan default payment makin meningkat. Bahkan payment delay yang biasanya perusahaan mungkin 30-60 hari bisa menyelesaikan kewajibannya, antisipasi mungkin paling cepat 90 bahkan 150 hari baru bisa menyelesaikan kewajibannya. Dan perusahaan-perusahaan di Asia maupun di Indonesia sendiri akan tertekan untuk memberikan atau memenuhi permintaan dari customer-nya untuk memberikan credit terms atau longer payment period. Jadi kita harus siap-siap menghadapi masalah ini, bagaimana kita bisa memfasilitasi payment delays atau pengusaha bisa menjembatani permintaan dari para customer-nya dan mempertahankan liquidity flow. Selanjutnya saya ingin menggambarkan kenapa para pengusaha atau bagaimana para pengusaha atau perusahaan bisa gagal. Apa gejalanya atau tanda-tandanya sebuah perusahaan akan gagal dalam masa seperti COVID-19 ini. Yang pertama, kapabilitas keuangan atau kemampuan dari keuangannya, mungkin aset-asetnya terbatas atau aset yang ada pun sudah overstress sehingga likuiditasnya tidak ada. Yang dimaksud dengan overstress aset itu, mereka sudah jaminkan mungkin berulang-ulang ke lembaga keuangan. Bahkan asetnya itu sendiri mungkin boleh dikatakan overvalue, sehingga bisa dapat fasilitas sebelumnya lebih tinggi. Nah, saat mereka perlu bantuan, ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan yang penting tentunya bagi kita sebagai praktisi para professional insurance people, biasanya perusahaan yang fail tentunya risk management strategy tidak ada. Tidak ada cara mitigasi, tidak ada untuk mencegah, dan tidak ada untuk cara mengalihkan risiko. Dan itu diabaikan sama perusahaan semua. Sehingga pada saat emergency condition seperti ini terjadi, baru mereka bereaksi. Nah, itu bukan risk management, itu reactive management. Dan selanjutnya, mereka tentunya tidak lihat arahan mereka mau kemana. Dia cuma duduk secara pasif dan sifatnya wait and see. Nah, ini nggak bisa. Kita harus proaktif dalam kondisi seperti ini. Dan mereka tidak melihat kiri kanan atau lingkungannya seperti apa dengan ada perubahan dari kondisi atau behavior customer, perubahan kondisi market, dan perubahan dari sisi regulasi atau peraturan. Dan mereka sendiri tidak memantau atau memonitor performance-nya sendiri atau kurang, ya. Sehingga dengan gambaran seperti ini, kita harus mulai menyusun strategi, sebuah solusi yang strategis, sehingga kita bisa at least mempertahankan atau memberikan bantuan, advice kepada customer atau klien kita, bagaimana kita bisa survive dalam masa yang akan datang. Tentunya dengan konsep best efforts based on worst case scenario. Ya, sekali lagi, melakukan best efforts on the worst case scenario.
Nah ini kadang-kadang konsep yang banyak yang tidak memahami atau tidak mengerti. Kok bisa best efforts tapi kita harus worst case scenario. Nah ini selanjutnya saya akan jelaskan. Kalau kita mau menyusun atau merancang sebuah strategic solution, tentunya kita harus mulai berpikir secara strategis dan kritis. Pertama mengkritik diri sendiri dan perusahaan kita sendiri. Dan sebagaimana kita lihat Albert Einstein pernah mengatakan, the important thing is to never stop questioning. Dalam situasi seperti ini kita harus bertanya dan bertanya dan bertanya. Karena kebanyakan orang kalau ada masalah, dia langsung mencari solusi. Dan dia langsung melangkahi proses-proses untuk mendapatkan solusi itu. The best way is to ask questions, ask questions. Seperti Albert Einstein bilang, if I had an hour to solve a problem, and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask. For once I have the proper question, I could solve the problem in 5 minutes. Jadi dengan demikian, sebaiknya dalam saat ini kita strategic thinking dan critical thinking, kita raise the question, what can be done and how? Question yang muncul atau pertanyaan yang muncul di diri saya saat saya menyusun materi ini dan sehari-hari bekerja, what is the most important factor for maintaining sustainable trade during COVID-19 dan fast economic recovery? Bagaimana kita bisa, apa faktor yang paling penting untuk mempertahankan perdagangan dalam situasi COVID-19 dan untuk pertumbuhan recovery ekonomi yang paling cepat? Tentunya saya jawab pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan lagi. We need to find urgently a solution to maintain the liquidity flow of business. This is the key to survival and to avoid a prolonged economic crisis and to prevent insolvency. Jadi saya tanya diri saya sendiri dengan pertanyaan based on another question. Jadi we have to find that solution. Nah, solusinya adalah yes, we need to look at liquidity management untuk menstabilkan perdagangan dan ekonomi. Step pertama adalah perusahaan, Bapak Ibu sebagai risk practitioner atau insurance practitioner, coba bantu para klien Bapak Ibu semua untuk membuat sebuah crisis management team atau lihatlah pada perusahaan klien Bapak Ibu apakah sudah ada crisis management team yang sudah ditunjuk, diberikan mandat untuk mengelola perusahaan, membantu perusahaan hingga bisa melewati masa sulit seperti ini. Dan masing-masing punya tanggung jawab untuk komponen risiko yang harus ditangani. Dan tentunya crisis management team ini harus bisa menjalankan end-to-end business process. Essential functions dari perusahaan ini harus tetap jalan. Bukan hanya saja sebuah perusahaan, karena kita udah work from home, yang penting ada customer service yang bisa menerima telepon masuk atau hotline atau customer care. Tapi di back end-nya tidak ada yang menyelesaikan atau melayani, menangani problem tersebut. Yang terjadi adalah makin banyak telepon komplain, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi end-to-end proses ini harus jalan. Apalagi kalau kita bisa bicara asuransi, paling tidak ada call center, ada account manager yang bisa menangani account-nya, ada claims officer yang bisa membantu menyelesaikan klaim atau melayani sampai dengan proses terselesaikan. Salah satu fungsi yang penting dan terkait dengan materi hari ini adalah fungsi finance treasury, di mana harus melihat kondisi keuangan dan mungkin perlu restrukturisasi dari sisi pengeluaran, dari sisi estimasi forecast pendapatan, dan arus cash flow. Perannya finance atau tim keuangan di sebuah perusahaan adalah untuk melihat kondisi dalam sisi financial expenses dan income. Kalau kita lihat sekarang ini memang disruption atau gangguan kepada global supply chain itu besar banget dan dampaknya sudah terlihat ke ekonomi Indonesia. Banyak perusahaan sekarang sudah sangat khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban kontrak atau contractual obligation secara tepat waktu. Nah, disinilah untuk mengantisipasi risk yang akan muncul, bagian keuangan dari sebuah perusahaan, role utamanya untuk mempersiapkan contingency plan atau rencana cadangan untuk menjaga likuiditas dan antisipasi kalau financial market makin shock atau financial market shock ya namanya, kejutan yang tiba-tiba bisa muncul atau market collapse. Tentunya yang penting diperhatikan oleh tim keuangan adalah pendapatan, earnings, liquidity, dan modal kerja. Nah, disinilah kita perlu, nanti kita akan lihat salah satu case study atau bagaimana kita simulasi multiple skenario.
kita harus melakukan stress testing atau multiple scenario untuk menguji coba pro dan kontranya atau faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kelancaran likuiditas perusahaan. Dan untuk mengelola lebih bagus lagi kewajiban utang, piutang, dan implikasi kepada modal kerja. Dari sisi sales dan commercial, nah tentunya pasti sebuah perusahaan punya tim marketing, tim sales, tim commercial. Di sini pentingnya kita harus perhatikan 3 bagian, yaitu sisi customer, pelanggan kita, revenue, dan strategi komunikasi. Jangan hanya saja kita fokus kepada jual, dan revenue. Karena in my opinion, saat ini bukan saat kita melakukan hard selling. Karena market tidak reaktif kepada seseorang atau appreciate seseorang yang nge-push untuk jualan sesuatu dalam kondisi susah. Tapi this is the time to build up communication, build up trust, build up engagement dengan customer kita. Karena saat ini pola pikir konsumen sudah sangat berubah. In the space of about 6 weeks, everybody has gone from conventional buying, going to the shop, going to the store, to doing everything online. Nobody wants to get in touch with anybody selama ini belum dikatakan aman. Kemudian akan lebih banyak push atau akselerasi kepada digital. Ya, digital channel ini sangat penting sekarang dan ini akan mengubah atau menjadi suatu game changer untuk masa yang akan datang. Nah, bagi perusahaan yang belum punya online strategy atau belum punya digital system untuk menunjang pendapatan atau penjualan dan komunikasi antara pelanggan, akan terasa lebih berat lagi recovery-nya. Karena kalau mereka mengandalkan visit customer, kunjungan, ini akan slow down growth bagi perusahaan tersebut. Kemudian, di saat ini saya sampaikan tadi bahwa komunikasi adalah segala-galanya saat seperti ini. How do you touch base with the client? How do you inform them of changes in your company? Find out what they want to do. Kita harus juga mengetahui apa yang mereka inginkan saat masa susah ini. Bagaimana kita bisa bantu mereka melewati kondisi seperti COVID ini. Karena apa? Ketika insya Allah nanti masa susah ini berlalu dan kembali normal, loyalitas ini akan kelihatan ketika kita sudah benar-benar engage di masa susah dan klien akan nempel ke kita. Dan baru kita akan terasa rezeki yang kita bisa peroleh setelah kita engage selama masa susah. It's not about hard selling now, it's about engaging and communicating with your customer to understand their problems and how you guys can work together with the client and overcome the problems. Karena seperti yang digambarkan di sini, ya mungkin face-to-face contact selling dalam 3-6 bulan ke depan juga tidak akan seperti masa lalu. And just to give you a heads up, in my opinion, ya, what we do now will set the precedent for the future. Ya, jadi apa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya, it's gone. There's a new normal coming in, there's a new way of life, there's a new way of business going to happen, dan disinilah kita akan set the stage for the new generation and the new way of living, the new way of doing business. Selanjutnya kalau kita lihat dari istilah sales and commercial, berkesinambungan dengan operations, supply and distribution. Ya. Dan di sini saya kasih message sedikit yaitu cook to order. Dulu saya waktu masih kuliah dan sekolah di Australia sempat jadi pegawai salah satu restoran franchise internasional, mungkin Bapak Ibu tahu tanpa saya sebutkan namanya. Dan dia punya konsep cook to order. Jadi jangan masak sebelum ada pesanan. Tapi dari masa lagi sibuk, lagi rame, ya kita siapkan menu yang sudah siap saji. Ya, siap antar ke pelanggan. Nah, tapi dalam masa lagi sepi, kita cook to order. Nggak ada pesanannya, jangan masak. Nah, ini sekarang strategi yang harus mungkin diterapkan oleh para manufacturing, fabrication, atau perusahaan sejenisnya. Karena saat ini perusahaan harus review supply chain strateginya. Karena dengan disruption yang terjadi ke supply chain, terjadilah kekurangan stok dan atau kejadian sebaliknya, overstock. Banyak perusahaan sebelum krisis ini terjadi, mereka sudah nyetok barang, inventory-nya numpuk, tapi sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan stok ini, apalagi kalau yang perishable goods, yang ada masa batas waktu kadaluarsanya, dia akan kehilangan revenue karena itu jadi loss. Ya, dia udah overstock, bahannya nggak bisa dikelola, nggak bisa jadi produk. Nah, ada yang sudah commit untuk forward selling atau pre-selling, dan sekarang udah stuck.
Jadi saat ini komunikasi harus dijalankan antara supplier, pengusahanya, dan mungkin off-takernya untuk mengelola kembali bagaimana kita maintain proses tanpa kita mengeluarkan expense yang lebih banyak. Kalau kita produce tanpa ada off-taker, berarti tidak akan ada income. So this is where you need to look at the modeling of impact scenario, stress test kepada commercial revenue, dan downside economic scenario-nya. Karena saat ini there is a big slowdown in operations in supply chain and logistics. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa udah saatnya memang kita semua udah go digital, go live. Teknologi adalah backbone dari solusi buat perusahaan di masa akan datang. Kalau belum ada digital platform atau teknologi platform, I'm sorry to say, you're going to be left behind. Right now, saya pribadi di Sompo di mana saya bekerja, saya bisa in touch dengan tim sales, tim marketing di 18 cabang seluruh Indonesia. Total kurang lebih 200 karyawan. Yeah, this is the way of the future. This is the way we're going to go. Dan frankly speaking, it's actually quite effective. Without having to travel to 18 locations, we can actually touch base almost every day. I've had more video calls in the last 6 weeks than I've done in the last 20 years working. So it's actually quite fun. So now is the time untuk backbone digital ditingkatkan. Jangan pernah underestimate kepentingan tentang robust technology. Karena dengan teknologi yang canggih, yang bisa memadai, kita bisa terhubung dengan customer. Ya, kita bisa terhubung dengan supplier, dengan para vendor dan partner-partner kita. Nah, kita masuk kepada sesi berikutnya yang kita akan bahas tentang bagaimana informasi tadi yang kita bahas tentang facing the problem, tentang strategic solution, kita gabungkan untuk menjadi suatu risk management solution atau cara kita mengukur strategi untuk corporate finance dan credit risk management. Dan disinilah tujuannya untuk managing receivables dengan sustainable trade. Yes, we have to look at this. Mungkin saya selanjutnya ada pesan dari Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Riki. Bapak Ibu sekalian, menarik ya. Jadi Pak Riki sudah memaparkan mengenai apa problemnya, sudah memaparkan apa solusinya. Sekarang akan masuk untuk memaparkan mengenai integrasi antara corporate finance dan risk management. Tapi mohon sabar dulu, saya ada titipan beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa podcast untuk Kamis mendatang itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya, kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan, sehingga untuk di hari Kamis depan podcastnya akan dimulai jam 4 sore. Jadi menemani Bapak Ibu work from home sekaligus ngabuburit ya. Dan karena suasananya Ramadan, maka kita akan membahas mengenai asuransi syariah. Topiknya cukup keren karena mengenai kebutuhannya, kemudian solusinya, perkembangan industrinya, dan juga jaminan syariah terhadap COVID-19. Jadi stay tune ya minggu depan. Yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa tanggal 5 Mei 2020, kami dari APARI akan menyelenggarakan kegiatan seminar via daring tentunya. Jadi bukan sharing via daring, tapi seminar via daring, kurang lebih durasinya 3 jam, dari mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore. Topiknya mengenai peluang asuransi di masa pandemi. Jadi kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, di masa sulit ini pun kita harus optimis karena ada opportunity. Apa opportunity-nya? Stay tune di seminar tanggal 5 Mei 2020. Kami akan menghadirkan 3 orang speakers, narasumber dari berbagai sisi nanti. Dan juga yang paling penting bagi Bapak Ibu adalah bahwa di acara seminar tersebut, sertifikatnya bisa untuk sebagai portofolio untuk mengikuti sertifikasi kompetensi level 5, pialang asuransi dan pialang reasuransi dari LSPPI. Dan ada poin 30 SKP. Jadi kami tunggu pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Pengumuman akan kami sampaikan di hari Senin mendatang. Yang ketiga, tentunya
mengingatkan kembali untuk subscribe di Apari Podcast bagi yang belum, untuk memastikan Bapak Ibu selalu ternotifikasi nantinya kalau ada kegiatan atau ada acara-acara yang sifatnya memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengencourage Bapak Ibu untuk mensubscribe Apari Podcast. Saya kira demikian. Kami kembalikan ke Pak Riki. Saya ingin tanya dulu Pak sebelum dilanjutkan. Jadi Pak Riki tadi menyampaikan di bagian sebelumnya bahwa salah satu temuan gitu ya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dengan pandemi ini adalah bahwa mereka tidak siap atau tidak punya program risk management ya. Nah, kira-kira dengan COVID ini apakah akan merubah awareness mereka bahwa risk management needs to be in place untuk going forward? Bagaimana menurut Pak Riki? Menurut saya sih harusnya itu merubah pikiran. Mungkin ini kalau kita lihat dari COVID-19 ini, waktunya kita semuanya berubah. Berubah gaya hidup, berubah dari cara kita pola pikir dan melakukan usaha. Bagi perusahaan yang belum ada risk management plan atau contingency plan seperti ini, biasanya itu yang UKM, Small Medium Enterprise. Tapi sekarang mungkin yang middle corporate juga harus kita edukasi lebih dalam lagi. Dan di sini kesempatan buat insurance brokers, insurance companies dan risk advisors untuk mengeducate para customer-nya atau new customer-nya, karena anything can happen. We are living in a volatile world. Hari ini kita bicara COVID. 6 months ago kita masih bicara gempa bumi dengan tsunami yang setiap saat bisa terjadi. Bedanya antara natural disaster kayak earthquake atau tsunami adalah rebuilding prosesnya lebih cepat. Tapi kalau bicara virus, damage-nya kita nggak bisa lihat karena kita nggak bisa lihat that problem. It's a virus which you only realize when it's in your body. So ini yang kita harus siapkan karena risk management itu sangat berdampak dan pengaruh kepada cash flow dan likuiditas perusahaan. Ya. Baik, thank you Pak Riki. Silakan dilanjutkan. Ya. Thank you Pak Bambang. Kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Jadi kita lihat ke depannya untuk sebuah integrated corporate finance atau risk management solution, kita lihat bahwa ada penyebab. There are causes for credit default, delay payments atau kepilitan, insolvency. Dan ini pitfall atau ranjau-ranjau ini ada sangat-sangat fundamental. Tapi sayangnya masih banyak perusahaan di Indonesia maupun luar negeri yang mereka nggak aware ini. Dan ini bagian dari financial prudency. Pertama, risknya adalah commercial risk. Dari persaingan, kompetisi, betapa cepatnya competition bisa berkembang lawan kita punya produk dan services. Kita tinggal lihat aja berkembangnya transportasi online. In the space of a number of years, I think the users have tripled, right, in the use of online transportation, online shopping. Kemudian saat terjadi disruption atau ada perubahan, this is the disruption side of risk, di mana ada wabah seperti COVID-19 dan nobody expected this to come. Yeah, we saw something happening back in December di Wuhan, udah ada tanda-tanda, but nobody thought it would spread this fast across the world. Kemudian financial distress-nya sendiri, di mana likuiditas perusahaan atau kesehatan keuangannya sudah terganggu, atau mismanagement, atau salah investasi, atau salah manage expenses-nya. Yang keempat adalah mismanagement sendiri, murni dari pengurus perusahaan, dia tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik sehingga terjadi default di mana-mana. Dan tentunya ketika terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi atau peraturan di suatu negara ataupun di Indonesia sendiri. Dan ini efeknya kepada usaha yang sedang dijalankan. Tentunya kalau kita bicara perdagangan, kita harus memahami trade supply chain atau memahami arus pembayaran atau rantai pasokan perdagangan. Ada beberapa komponen saat kita bicara trade supply chain. Di sini ada supplier, kemudian ada manufacturer. Jadi supplier ini memberikan raw material, bahan baku yang nantinya diolah oleh manufacturer jadi suatu produk. Kemudian ada distributor yang membantu si manufacturernya jual produknya kepada toko-toko atau retailer yang kemudian dibeli produknya oleh kita semua sebagai customer, ya. Setelah itu ada namanya payment flow, arus pembayaran. Nah, ini yang menjadi perhatian ketika kita mau memanage likuiditas perusahaan atau stabilitas perdagangan. Kita bayar tentunya, nggak mungkin ya kita ngutang ke toko atau ke warung. Biasanya kita bayar tunai. Nah, dari toko itu si retailer harus bayar juga kewajibannya ke distributor.
distributor bayar kemudian ke manufacturer dan selanjutnya ke supplier. Jadi dari hulu sampai hilir dan kembali lagi. Ya. Nah, yang saya lingkari hijau ini adalah pertandaan di mana timbulnya credit terms atau pemberian kredit perdagangan kepada masing-masing pihak dalam tahapan tertentu. Dan di sini juga muncul namanya resiko. Resiko apa yang muncul? Resiko pembayaran dari retailer ke distributor, ke manufacturer, dan seterusnya ke supplier. End-to-end transaction. Karena kalau satu pihak aja nggak bisa bayar, dan tagihannya itu terus tertunda, dampaknya kepada pihak lain. Nah, itu akan mengganggu cash flow pihak yang dirugikan. Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya, selain manage trade supply flow-nya, kita lihat dari pihak mana yang akan membantu perusahaan menjaga stabilitas dan likuiditasnya. Tentunya ada peran pemerintah. Dalam hal ini kalau kita bicara keuangan, likuiditas, ada perannya OJK dan Bank Indonesia. Dan so far ya yang kita bisa lihat di TV, di media, bahwa pemerintah sudah melakukan atau mengumumkan stimulus package atau bantuan bagi kreditur yang UMKM untuk membantu adanya mungkin kemungkinan bank bisa memberikan penundaan pembayaran kewajiban utangnya, mungkin hanya pokok saja, bunganya ditunda dan sebagainya. Dan juga pemerintah harus bantu bank untuk menjaga likuiditasnya. Menurut saya, ini hanya opini saya saja, bank, the top 10 banks Indonesia tetap harus melakukan lending atau melakukan bantuan kepada para pengusaha, terutama yang SME atau MSME. Dan meskipun itu harus ya selektif ya, selama menurut saya bisnisnya bagus, prospeknya bagus, memang historical pembayarannya lancar, kenapa sih nggak dibantu? Karena menurut saya ya the banks have to come in and support companies in the good time and also in the bad time. Tapi sama-sama prudent. Kemudian liquidity ini harus bisa di-maintain karena it's like a vicious circle. If one doesn't pay, the other one that cannot be paid. Then this where we need collaboration between the banks, the financial institutions and the companies. Untuk corporate juga harus fokus kepada ya ini liquidity dan earnings-nya. Di mana di sini kita lihat primary role-nya untuk melakukan skenario atau multi skenario untuk ngetes dampak paling besar kepada cash flow kita di mana. Stress test namanya. Ambil worst case scenario, what is the worst position we can be in and how much can we absorb the risk and how much we can bear the risk and for how long. Itu yang namanya stress testing. Bagi manufacturer dan supplier juga harus revisit yang namanya supply chain strategy. Karena supply chain strategy itu berarti ada pihak-pihak ketiga yang kita harus libatkan. Saat ini kita perlu terus berkomunikasi. Supplier, distributor, distributor retailer. Karena komunikasi ini akan menjalin terus hubungan baik. Jadi sebisa sama-sama mengerti. Jangan bilang, oh kita diem aja, kita nggak bisa bayar, kita ngabarin supplier kita. That's not the right way, it's not the polite way. Sebaiknya kembali kepada awal kita bikin bisnis dengan rekanan mitra, ada goodwill, ada etiket baik, awalnya dengan komunikasi yang baik, terjadi satu deal. Di momen yang seperti ini juga saat kita lagi tough, bicaralah sesama lain dengan sesama partner untuk saling mengatur kembali arrangement-nya. Ya, mungkin misalkan saya punya kewajiban harus bayar ke supplier 1 miliar, saat ini cash flow saya nggak ada. Saya ngomong, tolong Pak, saya cuma ada uang segini, saya mengerti kondisinya, saya bayar dulu ya, bertahap. Yang penting kita sama-sama win-win, saya tertolong cash flow, Bapak juga tertolong cash flow-nya karena ada pembayaran dari saya. Hal seperti itu yang contoh sederhana yang kita bisa lakukan dalam supply chain strategy. Atau Pak, kita tunda dulu pengiriman berikutnya sampai kondisi membaik, saya tetap komit beli, tapi saya tunda dulu order saya sampai ini masa selesai. Dan sales commercial team juga harus bisa menyampaikan hal yang sama. Kita prioritas action plan untuk menjaga customer, bukan untuk jualan dulu. Ya, memang it's important to have sales, ya syukur-syukur ada revenue yang tetap bisa masuk. But now's the time to prioritize action untuk protect the customer relationship. Ya, and then approach to build the trust of the customer and the stakeholder. Nah, selanjutnya kita bicara risk management nih. Jadi dengan beberapa slide yang tadi saya sudah sampaikan, kita berhitung bagaimana kita menghitung
dampak atau impact resiko terhadap likuiditas dan kestabilan usaha. Tentunya ini sebagai shortlist aja, mungkin dalam suatu perusahaan listnya lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Cuman saya ngambil beberapa komponen kayak supplier bahan baku, raw material, inventory stock yang sudah ada, channel distribusi, pelanggan kita, financial risk, risiko terhadap fluktuasi nilai tukar, kurs mata uang asing, kemudian regulatory risk atau peraturan dari pemerintah, dan juga dari komponen hukum atau kontrak yang ada di tengah-tengah perusahaan dengan perusahaan lain. The principle of risk management itu sederhana, ya kita identify the risk, assess the risk, evaluate the risk, dan calculate the financial impact. Jadi kalau kita bicara beberapa risk tadi, 8 risk component tadi, ya kita lihat bagaimana kita list down dan kita prioritize in terms of acceptable atau low risk dan unacceptable high risk. Tentunya high risk ini yang akan berdampak paling besar secara financial kepada likuiditas perusahaan. It's all about the dollar factor or the rupiah factor at the end of the day. Nah, kita kasih rating. Misalkan contoh ini kemungkinan terjadi misalkan rendah, berarti up to 30% atau 33%. Tapi kalau highly likely terjadi, berarti dampaknya in terms of financial impact adalah mungkin 66% sampai 100%. Nah, kita tinggal hitung aja, kalau kita punya inventory stock misalkan senilai $2 juta, dan kemungkinan stok ini busuk dalam waktu 3 bulan, kalau tidak ada penjualan atau ada processing, berarti kita harus mengasumsikan at least minimum kita akan rugi 60% dari stok tersebut. Nah, kita harus catat dan merekam estimasi kerugian tersebut. Kalau kita bicara dari sisi customer, kalau customer tidak beli produk kita, sedangkan kita sudah produksi produk kita ada $5 million in product, then what's the likelihood of these customers not buying? Is it 30%, 60%? Tinggal dikalikan saja value dollarnya dengan the likelihood of it occurring, itu adalah impact dalam financial liquidity perusahaan. Tujuan kita melakukan ini semua adalah apa? Untuk membantu perusahaan atau klien Bapak Ibu to manage the risk and to reduce the total cost of risk, atau kita singkat TECOR. Jadi Bapak Ibu, bahasa TECOR itu dari asuransi ya, TECOR itu total cost of risk. Ya, kalau Bapak Ibu TECOR berarti nggak bisa ngelola keuangannya ya Bapak Ibu. Ya, ternyata TECOR itu istilah dari asuransi. Pas Pak Riki ya, tekor ya. Nah, sekarang kita lagi masa TECOR Pak Bambang. Indonesia lagi masa TECOR nih. Tapi insya Allah kita bisa bangkit semua nih. Nah, saat kita transfer risk, tujuannya adalah ukuran atau besaran dari risiko ini yang kita assess atau kita nilai, kita cari bagaimana kita satu bisa melihat mana risk yang tidak bisa diasuransikan. Kemudian kita bicara mana yang bisa ditransfer pengalihan risiko, baik itu ke polis atau ke cara lain, mitigasi risiko lain. Dan biaya functional cost-nya berapa besar untuk risk management dan penanganan risiko secara internal. How much of a functional cost are you prepared to absorb? Nah, setelah kita ketahui semua, akhirnya besaran kuehnya ini dari risiko cost mengecil. Karena sebagian risk mitigation atau risk transfer sudah dijalankan. Dan percaya nggak percaya, besaran risk atau the biggest impact of risk terjadi ketika risiko itu terjadi dan tidak ada plan untuk mengurangi atau minimize the risk. Nah, this is the importance of risk management. Ada ada saat kejadian, event, dan post risk management seperti apa. This is the whole idea of risk management. It has to be a holistic and complete cycle. Nah, kalau udah bisa kita tahu, minimize risknya akan kelihatan dan dampak ke cost-nya akan lebih jelas. Nah, sebagai perusahaan tentunya kita bisa assess diri sendiri maupun assess customers-nya klien kita. Bagaimana kita melihat kesehatan likuiditas atau keberlancarannya sebuah perusahaan? Ya tentunya kalau kita bisa dapat laporan keuangannya perusahaan, kita bisa lihat balance sheet, profit and loss, dan cash flow. Karena pentingnya nanti di slide berikutnya, short term liquidity atau mid term liquidity itu sangat penting. Ini akan menentukan perusahaan hidup atau enggak selanjutnya. Kita nggak usah bicara lagi long term investment, long term strategy, tapi short term ini yang akan membawa perusahaan lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara balance sheet protection, ini snapshot aja sebuah contoh balance sheet.
Yang saya pribadi suka pelototin kalau saya lihat balance sheet perusahaan adalah hutang usahanya, dia punya kewajiban ke siapa aja, dia harus bayar, itu trade payables atau hutang usaha. Kemudian dia punya aset seperti apa, apakah asetnya sudah highly leverage, gearing ratio-nya tinggi, dan tentunya current asset. Current asset ini ya piutang usaha, cash dan cash equivalent, dan short term loan atau receivable yang ada di perusahaan. Kalau ini lebih kecil daripada utang yang harus keluar, berarti perusahaan ini nggak sehat. Tapi kalau income revenue lebih besar daripada trade payables-nya, hutang usaha, itu perusahaan yang sehat. Ini ada 10 pitfalls terhadap balance sheet dan cash flow crisis management. Nah, banyak sekali perusahaan yang gagal mengelola keuangannya karena satu, mungkin barang atau produk yang mereka jual under price atau high operating expenses-nya. Mungkin saat dia pinjam ke bank atau ke lembaga keuangan, aset value-nya terlalu tinggi, overstated, increased loan to value, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca nanti. Dan tidak ada yang penting proses recovery untuk collection saat piutang macet. Dibiarkan saja piutang itu berumur sampai di write off. Lanjut dengan bicara balance sheet protection, menariknya sebuah perusahaan itu pasti punya berbagai macam aset. Aset terbesar adalah dari sisi AR. Biasanya komponen piutang usaha atau account receivable itu antara 35% sampai 40% dari asetnya perusahaan. Dan ini exposure terbesar. Karena di sini biasanya ada dua unsur. AR dengan cara metode pembayaran secure dan unsecured. Nah, biasanya yang secure itu yang dijamin oleh seperti instrumen bank, LC, SKBDN, bank garansi. Dan komponen terbesarnya biasanya itu unsecured. Ya. Nah, kalau ada terjadi likuiditas yang rendah, ini adalah trigger untuk delay payment atau bad debt. Kalau kita jabarkan sedikit lagi, di komponen antara unsecured payment dan secure payment, seperti saya sampaikan tadi, secured itu udah aman, perusahaan udah pasti dijamin dibayar karena mungkin udah bayar tunai di depan saat pengiriman barang atau sebelum pengiriman barang, ada LC, ada bank garansi, dan atau jaminan lainnya. Tapi unsecured ini 60%, yaitu 100% dari 60% itu unsecured. Jadi resiko gagal bayar default adalah sangat besar. 60% dari revenue unsecured. Nah, likuiditas buat sebuah perusahaan datang dari revenue. Nah, caranya untuk boost up revenue mungkin dengan kalau perusahaan punya bad debt reserve, cadangan untuk piutang buruk, atau punya tabungan deposito yang bisa dicairkan kapan saja. Atau ya dengan jual aset, tapi seperti saya bilang tadi di awal, jual aset saat ini nggak gampang. Jadi kalau kita lanjut bicara pro dan kontra, ya ada juga qualitative information. Ini bukan financial metrics atau murni terhadap laporan keuangan, tapi kita juga harus mengetahui dan mengenal customer kita, nasabah kita. Siapa background ownernya, berapa lama mereka sudah established di industri, mereka growth atau tidak, atau ada kontraknya, mungkin mereka sedang dituntut di pengadilan, sedang didaftarkan PKPU, atau sedang ada litigasi lainnya. Ini adalah salah satu contoh setelah kita bicara tentang approach-nya, contoh forecasting. Ini saya ngambil contoh sebuah trading company. Trading company tahun ini udah tentunya bisnis Januari sampai Maret sudah jalan. Nah, karena ada COVID ini, kita mau nggak mau harus melakukan stress testing atau modeling, financial modeling, bagaimana dampaknya terhadap keuangan. Kita bagi 3 tahap. Kita bicara tahun ini saja. Untuk 3 bulan pertama, sejak April hingga Juni, kita melakukan assessment, dia akan kena dampak 50%. Revenue atau pendapatan mereka akan turun drastis 50%. Kemudian berasumsi stress testnya bahwa ada peningkatan 10%, jadi dampaknya cuma 40%, dan sampai dengan quarter 4, dampaknya cuma 20%, jadi udah recovery sampai 80%. Nah, ini bisa kita lihat arus growth-nya atau tidaknya sebuah perusahaan. Masa kritisnya adalah di 50% impact di 3 bulan pertama. Disinilah yang menjadi stress test pertama. Untuk menentukan seberapa kuatlah perusahaan akan bertahan ketika pendapatan turun 50%, bisa mengukur dari operating expenses-nya, bisa mengukur dari kemungkinan adanya loss making atau disaster recovery lainnya yang perlu dibiayain. Oke. Nah, sebelum kita selesai sedikit case study tentang retail sector di Indonesia.
Jadi ada studi yang telah dilakukan dan saya sampaikan informasi singkat saja bahwa retail industri di Indonesia ini sangat rentan kepada disruption karena saat ini consumer behavior, interaksi dan pola beli sudah berubah. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Roland Berger, baru saja rilis papernya, bahwa industri retail di Indonesia akan menyusut dan declining antara 5-15%. Tambah lagi dengan biasanya saat bulan puasa Idul Fitri, biasanya retailer, toko-toko itu pendapatan meningkat antara 50-100%. Tapi sekarang forecast dari para ahli keuangan, ini akan reverse trend, bukan meningkat tapi turun. Oke, kemudian sektor yang kena ini lebih kepada essential items. Essential items ini adalah items yang kebutuhan pokok, kayak makanan, obat-obatan, kesehatan, dan non-essential item seperti fashion accessory, makan di luar, inilah yang akan kena hit terbesar karena di sini yang bukan kebutuhan esensial. So what can they do? Para retailer bisa melakukan apa? Ya pertama, mempertahankan atau secure cash flow dan likuiditasnya. Jangan banyak outflow. Kemudian review kembali supply chain dan inventory managementnya. Ya, ensuring stoknya jangan berlebihan, jangan overselling atau promise kepada supplier sama retailernya. Kemudian fast track digital. Kalau tidak di fast track cara menjual digital, domino effect-nya akan jalan terus. Dan ini bagaimana kita prevent the domino effect. So, to conclude, it will take a collaborative effort to overcome this crisis. Nggak mungkin kita masing-masing sendiri-sendiri melakukan atas kepentingan kita sendiri untuk survive. It's not gonna happen. As individuals, kita harus adjust to the new normal. Life will change. Yeah, life will definitely change from now on. Kemudian, adopt new strategies dan konsep, right? Selanjutnya, align. Kita sama-sama align objectives kita dengan insurance company, dengan klien kita, dengan partner-partner kita, harus kita align. Kemudian disruption is here. Gangguan sudah terjadi. We need to reassure and support our clients. Kita harus memberikan kenyamanan, bantu mereka dalam proses merubah lifestyle dan bisnisnya. Pastinya ada doubt, confusion, dan uncertainty. But that's the role of insurance brokers, that's the role of insurance companies. Where there's confusion and uncertainty, we need to provide that level of certainty by way of risk management. And be an agent of hope. I mean, kita lihat sekarang di internet, di TV, di social media, there's so much negativity, right? Everybody's talking the worst things can happen, which is maybe right. But we have to be positive in our approach to finding a solution. And sekarang kita harus accept. The sooner we accept this issue, the more quicker, the faster we can find a solution for everybody, for us all, and let's enjoy the journey. Let's adapt and enable. We have to evolve with the customer. Kita harus juga berkembang dan berubah bersama customer kita, and help to adapt the new norm. Seperti saya bilang tadi, apa yang kita pernah lakukan untuk cara bisnis kita atau untuk as insurance brokers or insurance professionals, that will change. What we do today will determine what will happen in the future, and we cannot look back as what's happened. So, sebelum saya akhiri, saya ingin meninggalkan sebuah quote, "When nothing is sure, everything is possible," dari Margaret Drabble. Thank you, Pak Bambang dan Pak Ari. Kepada Bapak Ibu di dunia digital, stay safe, stay healthy, and stay positive. Right, thank you Pak Riki atas pemaparannya yang komprehensif dari mulai problem, solusi, integrasi solusinya, termasuk juga studi kasusnya. Yes. Oke, tapi itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan atau yang menyaksikan untuk bertanya Pak Riki. Jadi kita ada banyak pertanyaan. Siap. Oke, jadi saya mulai sesi Q&A ini Bapak Ibu dengan membacakan pertanyaan dari salah satu senior kita nih, Pak Wismar. Pak Wismar, apa kabar? Pak Wismar menanyakan, ada dua pertanyaan nih Pak Riki. Jadi yang pertama, menurut lembaga survei internasional
China, India, dan Indonesia paling siap menghadapi dampak pandemi COVID ini. Dalam kaitan ini, apakah pertumbuhan ekonomi kita bisa minus? Oke. Pertanyaan yang kedua, langsung boleh Pak Riki ya? Boleh, Oke, silakan. yang kedua adalah karena Pak Wisma dari Re Broker, maka pertanyaannya dari perspektif reinsurance brokers, bahwa ternyata ada beberapa reasuransi lokal dan overseas yang tidak dapat menerima extension premium payment warranty. Kendati pun sudah ada SE dari OJK tentang relaksasi pembayaran. Jadi bagaimana solusinya? Ya. Oke. Yang pertama, berdasarkan survei, memang kalau kita lihat sekarang, China itu katanya sih udah mulai proses recovery ya. Bahkan lockdown-nya sudah di-lifted, sudah kembali normal. Dan kalau Indonesia memang akan salah satunya di forecast recovery paling cepat, saya percaya itu, saya yakin. Kenapa? Bangsa kita itu memang semangatnya tinggi. Itu dari sisi positivity-nya ya. Memang pasti terhadap recovery itu akan sedikit melambat dulu. Ibaratnya it's the calm before the storm. Karena apa? Pasti akan ada negative growth dulu, expenses yang harus kita cover, kerugian-kerugian yang harus dikeluarkan dari sisi bisnis saja. For example, you're running a company, kita tetap harus bayar gaji karyawan selama perusahaan masih mampu, padahal productivity sedang menurun. Nah, kalau memang stress testing modeling kita tepat atau seakurat mungkin, kita bisa mempredik kapan kita akan tumbuh lagi. Kalau memang kita bisa predik dengan tepat, ya hopefully that negative growth will pick up. Seperti slide yang saya contohkan grafisnya tadi, kita melakukan satu simulasi di mana kita bilang 3 bulan pertama ini pasti merugi perusahaan. Kita harus siap menerima itu. Trading akan down, jadi kita bilang dampak terbesar adalah 50% dari pendapatan tidak ada, hilang. Tapi kita sudah mengukur expenses karyawan, operating cost perusahaan tetap harus jalan. Nah, setelah itu kita bisa pick up. So yes, there will be a point, there will be negative growth dulu, tapi itu bagian dari recovery. Sama dengan kita apalah sakit ya, sakit ada masa downnya dulu, saat recovery kita makan antibiotik tetap aja masih lemes. Nah, tapi dengan kita lemes ini ibaratnya kita keluar keringat dingin, itu virus keluar. Nah, berarti pemulihan mulai meningkat nih. Nah, itu mungkin yang pertama ya Pak. Untuk masalah extension payment, beberapa reinsurance di luar negeri, ya I cannot say or speak on behalf of these people. Namun, I mean, let's face it, business life is a negotiation. I'm sure kalau kita punya payment structure atau repayment structure atau bagaimana kita mengatur extension paymentnya ya, I think you should come with a win-win situation. I mean, you don't want to lose a partner of course, tapi mereka juga butuh bisnis dari Indonesia. So just talk to them, negotiate a strategy. Mungkin kalau kita minta kelonggaran 6 bulan bagi mereka berat, maybe talk 3 months. Maybe talk 2 months even, so that you can at least breathe easier over the next few weeks or so. Baik, terima kasih Pak Wismar, mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Marta. Bu Marta mengatakan bahwa dalam kondisi seperti saat ini, COVID-19 tentunya ya, asuransi yang mengcover risiko TCI atau Trade Credit Insurance meminta klien untuk mereview kredit limit dari bayar-bayarnya. Klien meminta agar kredit limitnya tidak berubah, tapi asuransi tetap meminta untuk mereview kredit limit berdasarkan update outstanding AR-nya ya, account receivables-nya. Ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan pihak asuransi untuk tetap mengcover bayar-bayar dari klien dengan kredit limit yang sudah disetujui oleh asuransi sebelum terjadi COVID-19? Okay. Ini lebih dari perspektif pialang, Pak Riki. Pak Riki kan pernah jadi pialang, sekarang di insurance ya. Silakan. Thank you, Bu Marta. Pertanyaannya keren dan menarik karena memang ini dapur saya sehari-hari sebenarnya. Kalau kita bicara credit limit, pasti asuransi sudah menetapkan limit berdasarkan volume perdagangan dan exposure usaha atau receivables-nya saat kondisi lagi normal dan sehat. Misalkan dia trading volumenya setiap bulan dia jual barang 200.000 sebulan. Kalau bicara setahun, berarti dia punya sales 2,4 juta atau biar gampang hitungnya 2,5 juta. Nah, saat COVID terjadi, assumption logiknya ada downturn atau negativity terhadap sales. Kalau memang ini limit mau dipertahankan, kita harus bisa membuktikan kepada si asuransi ini bahwa sales volume tetap bertahan dengan volume yang sama. Kalau memang kita bicara 200.000 sebulan dan salesnya nggak ada perubahan, payment history-nya juga lancar,
saya rasa proses negosiasinya masih bisa dipertahankan. Kecuali nih ditemukan, karena credit insurance company ini atau TCI company ini dia monoline, dia fokus kepada perdagangan across the world. Jadi misalkan buyernya klien ibu PTA misalkan, dia jual ke ekspor negara atau buyer yang sama di Indonesia. Kalau ada informasi yang negatif, ada adverse information, si asuransi ini akan memberikan alarm atau warning atau minta si nasabahnya untuk review limitnya, karena mereka pun nggak mau kena hit besar-besaran. Kalau misalkan ada satu customer di-insure di 3 polis yang berbeda dengan limit yang beda-beda, katakanlah 1 juta, 2 juta, 3 juta, berarti di sini ada 6 juta dolar exposure-nya asuransi. Kalau tiga-tiganya ngeklaim terhadap bayar yang sama, berarti si insurance akan pay out $6 million, right? So di sinilah asuransi sebenarnya melakukan risk management, and this is an opportunity for you also. If the worst case tetap limit harus diturunkan, Bapak Ibu bisa memberikan alasan yang tepat. Nah, kalau klien tidak bisa membuktikan bahwa salesnya dipertahankan tapi malah menurun, well, asuransi juga akan mempertanyakan buat apa sih limit seperti gitu. Sama di perbankan juga, kalau kita punya fasilitas credit line, modal kerja, tapi nggak dipakai-pakai, bank juga akan nanya, ini nggak dipakai fasilitasnya, plafonnya, ya saya turunin ya sesuai kebutuhan. Atau dia lihat juga, kok perputaran uangnya cuma 1 miliar, sedangkan Bapak punya fasilitas 5 miliar, kami turunkan. Jadi part of risk management. But if you want to maintain the limit, provide the information, give them justification to hold the limit, dan bahwa itu payment lancar. Oke, terima kasih Pak Riki. Tough question ya, karena 2 kaki nih. Betul. Merasa masih menjadi pialang tapi posisi di insurance. Yes. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Riki, yang juga sama nih. Siap. Men-challenge Pak Riki di situasi itu ya. Ya. Dari Pak Victor Roy, bahwa praktek di lapangan, mengapa di saat pandemik sekarang ini, dikala insured membutuhkan coverage trade credit, asuransi atau penanggung justru menurunkan limit untuk customer-nya ya. Yeah. Jadi ini Pak Victor mengatakan ini sama saja memberikan payung di saat panas, Pak Riki. Dan diambil pada saat mendung atau akan hujan. Yeah. Jadi ini nggak fair gitu kalau menurut Pak Victor. Jadi kecuali calon insured baru akan membeli polis saat sekarang. Tapi bagi mereka yang sudah, tapi untuk existing customer ini kurang fair. Ini bagaimana pandangannya? Ya, baik. Sekali lagi saya mungkin pertama saya pakai topi broker dulu karena saya pernah mengalami yang sama, dan kemudian pakai topi underwriter. Di sini kita lihat bahwa seperti tadi saya bilang buat jawabannya buat Bu Marta, kalau itu existing customer dan policy sudah berjalan, relationship bagus, tidak pernah ada klaim, apalagi ya. Sebenarnya it's a negotiation of maintaining the trust and the level of confidence dari nasabah atau broker kepada underwriter. Kalau kita bisa membuktikan bahwa, karena waktu saya jadi broker nih di 2008-2009, terjadi Asian financial crisis juga untuk kedua kali. Dan di situ saya mengelola beberapa nasabah TCI dan industrinya di agro fertilizer, di mana mungkin beberapa customer limitnya dicabut atau dikurangin, klien saya dipertahankan. Karena saya bisa bilang dengan argumen bahwa look, the sales are growing, payment is on time, outstanding receivable-nya not more than 45 days past due date, dan mereka ada collection procedure yang bagus. Nah, mungkin kalau perusahaan asuransi mengurangi limitnya karena dia ada satu alert atau ada warning signal bahwa satu sektor sedang masuk suatu perubahan. Nah, di TCI ini biasanya insurance company memberikan sector outlook atau industri mana yang masuknya low, medium, high, atau very high risk. Atau zona hijau buat low, atau zona merah buat very high. Nah, sektor ini juga menjadi warning signs buat insurance dan broker. Broker juga harus bisa mengeducate customer-nya atau nasabahnya. It's tough, I know, kadang-kadang klien itu demanding. Dia pasti bilang, wah kenapa, kan saya bagus. Tapi kalau overview dari helikopter atas, kita lihat bahwa satu sektor lagi lesu dan late payment sudah mulai, asuransi juga harus jaga capitalnya. Kalau semua orang disetujui limit yang besar dan kemudian semuanya klaim, ya asuransi besok juga tutup. Jadi market habis. Jadi mungkin itu dari sisi prudensi juga. Nah, Bapak Ibu, Pak Victor sebagai risk consultant, risk advisor, educate your customer. If it's a good customer, I mean, if I was an underwriter, I would say, okay, this is good, but mungkin kita find a way to meet in the middle. Kalau misalkan ya, we will reduce, but we'll give you an extra 60 days to maintain the limit. Dan kita lihat lagi kemajuan dari sektornya, apakah terus menerusu atau membaik. Mungkin dari saya segitu, Pak. Baik, Pak Riki. Pak Victor mudah-mudahan menjawab ya. Right, sekarang next question, saya
angkat pertanyaan dari Pak Maruli Sinaga. Dengan kondisi ekonomi sekarang ini yang terdampak dengan COVID-19 ya, bagaimana pendapatnya mengenai dunia investasi dalam 6 bulan ke depan? Beberapa perusahaan beliau mendengar sudah mendapatkan support dari AI. Maksudnya apa nih AI? Di satu sisi banyak venture capital yang menahan rencana mereka melakukan ekspansi. Lebih menariknya Gojek minggu lalu mendapatkan investor dari Jepang sebesar 16 triliun. Jadi menanyakan mengenai bagaimana pendapat dunia investasi for next 6 months. Oke. Memang saya jawab sesuai kemampuan saya dan pengalaman saya. Karena saya bukan investment strategist atau financial planner, but what I understand is like this. Kembali kepada materi yang disampaikan. Untuk mendapatkan support financing atau venture capital ataupun investor dari luar, kita harus juga membuktikan bahwa keuangan kita saat ini meskipun pandemik ini terjadi sehat. Dan kembali lagi kepada re-strategy atau plan yang kita sudah tetapkan bahwa ini akan membawa perusahaan ini kepada level yang lebih aman dan nyaman di kemudian hari. Mungkin kalau kita bicara 1 tahun, 2 tahun terlalu jauh. 6 months is a good benchmarking. Nah, I think the world is suffering seperti slide pertama saya. Jadi kecuali investor juga yang memiliki likuiditas tinggi, dia akan berani. Tapi yang investornya yang capitalnya sudah tertanam di berbagai macam jenis usaha, dia juga kan hati-hati. Mungkin juga ada yang drastis menarik investmentnya. That could happen. Karena mereka harus cover their own rewards or incentives or their dividend. Nah, but in my view, I think seeking investment from venture capitalists is going to be tough. I think they're suffering the same, especially in sectors yang tidak akan grow dalam waktu 6 bulan ke depan. Tetapi kalau yang sifatnya day-to-day business atau services atau produk yang dibutuhkan, yes, I think there's some opportunities for investment to come in, kayak makanan minuman, basic essentials, transportation yang sifatnya online, then other, I think digital platforms is going to be the way moving forward. But if I was an investor right now, I would be holding my money. I'll be waiting at least for another 6 months to see how, one, the government handles the recovery. 2, look at benchmarking corporates and the movement in forex. Karena if you're borrowing US dollars or foreign currency, you know, it's going to be a big burden saat gapnya terlalu jauh antara rupiah dengan US. Oke, Pak Maruli menjawab ya. Pak Riki, next question sekarang dari Pak Adi Sofyadi, Ketua Umum Aparindo. Hai Pak. Apa kabar Pak Adi? Pak Adi, apa kabar Pak? Mas Adi ya. Ya, Pak Adi ini menanyakan mengenai maintaining existing client adalah menjadi hal utama dalam kondisi sulit seperti sekarang ini ya. Yep. Sementara sebagai pialang, untuk memaintain klien itu sangat tergantung kepada supply chain dari penanggung. Nah, bagaimana menyikapi kondisi mismatch seperti ini? Yep. Kembali lagi mungkin, what do they need? Raise the question, apa kebutuhan dari klien to maintain the client? This is where we are now starting to evolve with the client. It's not longer, I'm a broker, that's the client, that's the insurer. I think it's a synergy-based approach, collaborative approach, di mana if you have a client, you know what they need, then you need to talk to the insurance and say, look, insurance company, this is what I need from you. Client saya butuh ini. How much can you support my client in this respect? Mungkin some insurance company akan restrictive in some of the risk. I mean, not just COVID. You take a look 12 months ago, dalam 1 tahun yang sama, ada beberapa gempa bumi, ada beberapa tsunami, ada beberapa asuransi yang kemudian bilang no more earthquake cover, no more tsunami cover, no more flood cover setelah Jakarta banjir di awal tahun. It's the way the insurance industry works. But there still are some underwriters that are supportive in moments like this. So you just need to find the right market, the right support, and it's how you present the risk to the underwriter. If you present the case well, you have the right underwriting information. As an underwriter, if it makes good business sense and supportive, then yeah. I mean, you need to paint the picture that kalau kita bisa support in this difficult period, then I'm sure the client will be long-term. Saat renewal nanti, mereka tidak akan pindah. Karena dia tahu bahwa you support us dalam situasi yang lagi susah. Ya. Oke, Pak Riki, kita ada banyak pertanyaan, jadi mudah-mudahan bisa dijawab secara singkat ya, karena supaya kebagian nih. Okay. Jadi next dari Pak Veter Kurniawan, kalau perusahaan akan mencari pendanaan pada kondisi seperti sekarang, mana yang lebih baik? Melalui pinjaman bank, menerbitkan corporate bond,
atau melalui penambahan saham yang beredar? Oke. Kalau bicara order of importance menurut saya, pertama perusahaan tanya dulu pemegang saham. Go back to your shareholders. Karena shareholders itu harus setia menemani atau membantu di kondisi suka dan duka. Jangan hanya mereka mencari dividen saat perusahaan lagi berkembang dan profit. Nah, saat ini juga as a shareholder you have responsibility to make the company survive. Otherwise you go into liquidation state. Right? If the shareholders doesn't support, setidaknya ada suatu instrumen atau satu kesepakatan antara perusahaan ini untuk mencari pinjaman, loan. Mungkin lihat dari collateralization atau bisa jadi corporate guarantee, jaminan perusahaan yang bisa diberikan, yaitu mungkin tadi salah satunya corporate bond, selama ada investment underwriter yang mau underwrite the strategy atau the bisnisnya. Dan untuk fundraising, banks are normally the quickest, tapi ya memang ada unsur bunga. Just a negotiation with the banks, how much they can give and for how long, tenornya berapa lama, bunganya berapa lama. Harusnya kalau saya bicara 10 bank terbesar Indonesia, harusnya mereka bisa survive ya dalam masa susah ini, dan harus tetap support nasabah yang loyal dan pembayarannya lancar. Oke. Next question dari Pak Pak Quinta ya, ini saya kira cukup mendasar dan fundamental ya, bahwa kondisi sekarang ini memang semua klien kesulitan Pak Riki ya. Jadi langkah apa saja yang kita bisa sampaikan untuk menjaga cash flow klien dengan tetap meyakinkan bahwa asuransi merupakan bagian penting dari langkah efisiensi yang akan dilakukan oleh klien. Oke. Ya, kembali kepada beberapa poin di presentasi tadi. Pertama, review dulu cash flow-nya. Posisi cash flow saat ini di mana, kemampuannya, kewajiban ke depannya apa aja yang harus dikeluarkan. Kalau memang kita sulit untuk mempertahankan gaji karyawan, kita harus disampaikan apa adanya ke karyawan. Mungkin untuk 3 bulan pertama, mungkin partial salary dulu, atau half pay atau apapun, setidaknya mereka masih bisa hidup, survive. For me, the worst case is the bottom scale, kita harus di PHK-kan. Tapi if a company has assets yang bisa dijual, ya diupayakan jual atau mungkin dihipotekan. Misalkan ada kendaraan-kendaraan mobil yang mungkin bisa dijaminkan dulu ke perusahaan leasing atau bank yang masih mau bantu, at least for the short term. Memang ada unsur bunga, but this is a strategy that you need to do. Or kalau perusahaan memiliki reserve atau tabungan atau sebuah deposito, itu mungkin harus segera dicairkan untuk dilakukan likuiditas, mempertahankan likuiditas. Atau stok yang ada atau produk yang ada yang belum terjual, ya kita main jual murah. We discount the goods, at least there's some money coming through. Forget about margins, nggak usah bicara profit, karena this is not the time to be making profit, but it's a time to survive. Jadi cash adalah utama Pak Riki ya? Yes, Ya. cash is king sekarang. Cash is king. Ya. Oke, next question dari Pak Dami. Long time no see, Pak Dami. Pak Dami Willis ya? Dami, yes. Jadi apakah advisory dalam budgeting analysis dan setting strategi untuk sustainability client pada saat kondisi krisis sekarang ini relevan dengan peran pialang? Jadi masih relevan pertanyaannya ya. Ya. Apakah ini akan meningkatkan exposure INO di luar kapasitasnya sebagai pialang? Okay. Good question, Pak Dami. Tentunya hati-hati saat memberikan advice. Selama advice itu masih seputar insurance, saya rasa tidak masalah. Tapi jangan kita langsung atau masuk ke ranah bicara investment, financial planning, atau corporate advisory. Tapi kalau kita menasehati klien tentang bagaimana mitigasi risiko terhadap dampak cash flow, itu menurut saya masih oke. Toh kita bicara risiko dan bagaimana mitigasi risiko. Apalagi kita mencari solusi untuk menutupi risiko tersebut atau mengalihkan itu ke asuransi. Yes, be careful how you approach your client. Don't position yourself as a financial advisor, karena itu ada izinnya tersendiri, harus dapat izin dari OJK sebagai financial advisor. But as a risk advisor in terms of insurance broking, I don't see an issue untuk advising them, Pak, be careful on your cash flow, karena kalau Bapak punya usaha perdagangan atau piutang usaha tidak diasuransikan, Bapak akan kena dampak ketika paymentnya mundur, terlambat, atau sampai kliennya bangkrut. Itu masih oke. Baik, kita masih ada beberapa pertanyaan Pak Riki. Jadi Siap. kita coba 3 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, Siap, karena konsen dengan waktu. Jadi yang pertama,
atau pertanyaan yang satu yang dari tiga yang pertanyaan adalah dari Bandung nih, dari Om Yahya. Apa kabar Om Yahya? Pak Yahya, apa kabar Pak Yahya? Om Yahya Sumitro menanyakan bahwa dalam masa seperti ini, perusahaan lebih baik bertahan dengan produknya, core bisnis ya, walaupun profit turun tadi, sampaikan atau mungkin rugi. Ataukah lebih baik shifting dengan produk yang baru? Nah, kalau shifting dengan produk yang baru, TCI masih bisa cover atau tidak? Oke. Thank you Pak Yahya, pertanyaan bagus. Selama produk itu tidak merubah dari main bisnisnya, let's say dia bisnisnya, let's say for example tekstil, dia produksi garment. Biasanya dia memproduksi pakaian anak-anak, pakaian bayi anak-anak. Nah sekarang dia lihat momentumnya, dia sekarang mau bikin pakaian dewasa. Selama itu masih dalam core bisnisnya, saya rasa nggak masalah. Tinggal dia punya customer base-nya tetap yang sama atau dia new customer. Nah, ini cuma presents a new risk. Berarti harus dianalisa buyer-nya yang baru ini. If I was a business owner saat ini, I would not be launching new products. Karena audience atau reception dari market itu belum tentu menerima. Di saat-saat susah ini, I think if you have a good basic product yang masih bisa sustain cash flow, stick with that. Karena trust factor dari produk yang manjur ini atau yang bagus ini akan membawa kita kepada era yang setelah COVID ini lewat. Karena kalau kita launching produk pun mungkin diterima, mungkin orang nggak nge atau it could not be effective in terms of the actual end result. Launching produk baru juga harus kembali kepada again dampak ke cash flow, dampak kepada kita punya operating expenses. Mungkin saat kita bikin basic product modal kita cuma $1, but now with the new product we need to spend $2. Weigh up your options, weigh up your costs. Oke, thank you Pak Riki. Ini next question saya gabung ya pertanyaan dari Pak Ridwan dan Pak Lukas Boy. Ini original name-nya siapa ya? Jadi terkait dengan bahwa sekarang risiko sudah terjadi nih, sudah kejadian. Kita mau offering risk management atau risk consulting. Nah ini bagaimana effortnya karena kan sudah kejadian ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua dalam konteks TCI ini sama sudah kejadian nih Pak Riki, sudah artinya apakah menguntungkan sekarang kita bermain TCI gitu karena sudah banyak yang macet. Ya. Yeah. Good point. Oke, yang pertama thank you Pak Ridwan dan Pak Lukas terkait risk management yang sudah karena risknya sudah terjadi. It's never too late to start. I mean it's better late than never. Ya, ada peribahasa seperti gitu. This is a good opportunity to educate your customer untuk memberikan edukasi kepada klien atau calon nasabah bagaimana kita perbaiki. Okay, the past is done. We didn't have risk management before. Now let's look at it, implement it as fast as we can. Karena ini opportunity untuk perusahaan juga lihat dari sisi mungkin if you do a risk management assessment, you can give them a better insurance cover. You can give them a more efficient premium and more benefits to the client, right? In terms of insurance program and risk management perspective. Kalau kita bicara TCI saat ini, yes, I mean kita sendiri, I mean from where I sit as a from representing an insurance company, kita selektif untuk cover industri tertentu. Tentunya yang sudah masuk zona orange, yellow menuju orange dan tentunya merah kita pasti nggak right cover. Kita juga prudent, kita nggak select semua buyer. Underwriting proses kita juga akan lebih prudent, kita akan lebih fokus kepada payment history dan syukur-syukur kalau memang ada financial report khususnya bagi eksportir. Nah, kalau kita baca profitability, well, unfortunately saya nggak punya crystal ball dan saya bukan fortune teller. But kalau kita prudent in our approach, I think we should survive. But we're not going to be aggressively accepting everything. We're going to be selective on our approach. And let's see what happens in the next 6 to 12 months. But so far, our book is clean and there's been no claim. So touch wood, everything's good. Okay. Right, come to last question ya. Siap. Dari Bu Kirama Marito, ini Mbak Ita atau Mbak Ito ya. Ini menanyakan Pak Riki, jadi dengan pandemi ini enaknya bagaimana ya ke depan nih? Apakah memang sebaiknya dibuat produk yang mengcover pandemi atau di-execute aja selama-lamanya ini? Nah. Well, this is the opportunity for brokers to be creative. Create a product. Create a solution that covers diseases, pandemics,
do a market study, invest in some research or market development. Menurut saya, apakah ada asuransi atau underwriter yang bisa cover pandemic diseases? Because as I said earlier, di sini dunia kita evolving, berubah. I mean, it's like saying earthquakes happen every day. Yang terasa, yang nggak terasa, yang goncangannya juga merusak, but there's still an insurance company yang tetap bisa cover earthquake, flood dan sebagainya. I mean, we drive our car every day. The chance of getting in an accident in Jakarta is very high. Tapi hampir semua asuransi cover motor business. Yeah. So we just need to be able to creative and create a solution. This is why I think brokers should think of a solution and propose to the insurance company. I think kalau ada beberapa broker gabungan atau come up with some ideas, strategize. I'm sure insurance companies, if they see it as profitable, I mean, this is something that happens maybe once every 1,000 years. I mean, we hope there's no more diseases, but again, kedepannya ya ini kita harus lebih healthy, lebih prudent the way we do business and manage our lives. Ya. Oke, mungkin Bu Gira Mamar itu tadi sedikit-sedikitnya mungkin testing Pak Riki juga nih. Ternyata kita semua mengetahui ya masih ada broker's blood in your body Pak Riki. Betul. Lulus tesnya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini akhir dari sesi hari ini, luar biasa. Terima kasih atas Pak Riki, paparan yang sangat komprehensif. Thank you Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah setia menemani hingga akhir acara. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kami menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang menjalankan, kita mengucapkan selamat datang mahrapannya Ramadan. Insya Allah besok kita mulai menjalankan ibadah puasa. Amin. Menunggu dari hasil sidang isbat online pada hari ini. Jadi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kemudian menyampaikan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi di sesi ini, kami persilahkan. Jadi silakan menghubungi saya atau menghubungi Apari untuk menjadi pemerasaran atau narasumber dalam acara ini. Dan yang terakhir, merangkum ini semua Pak Riki, bahwa ini situasi sulit. Oke, sulit. Tadi ditanyakan juga apakah kita mau mengkritik solusi atau tidak. Overall, kalau ingin saya katakan adalah bahwa ini menjadi moment of truth bagi kita sebagai pialang. Situasi sulit justru menjadi challenge bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa menjalankan peran yang terbaik sebagai pialang asuransi. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini untuk membantu klien kita adalah menjadi suatu penentu apakah kita bisa lebih dipercaya oleh klien karena memberikan added value atau malah ditinggalkan. Tentu kita tidak ingin hal yang kedua yang terjadi. Jadi be proaktif, menjadi pialang yang baik khususnya dalam mengawal atau menemani atau mendampingi tetanggung pada masa sulit ini. Demikian kami akhiri sesi sharing via daring di Apari Podcast pada hari ini. Siang-siang jalan kaki, cukup sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.